Doni lahir di keluarga miskin. Ayahnya seorang buruh kasar, sementara ibunya hanya ibu rumah tangga yang kadang bekerja sebagai tukang cuci di rumah orang-orang kaya. Sejak kecil, Doni terbiasa dengan kehidupan yang serba kekurangan. Ia sering pergi ke sekolah dengan perut kosong dan sepatu bolong yang ia tambal sendiri dengan sol bekas. Namun, Doni adalah anak yang cerdas. Di sekolah, ia selalu menjadi yang terbaik di kelasnya. Ia bercita-cita ingin menjadi orang sukses agar bisa mengangkat derajat keluarganya. Sayangnya, setelah lulus SMA, kenyataan pahit menamparnya. Orang tuanya tidak punya uang untuk membiayai kuliahnya. Sabar ya, Nak. Mungkin ini bukan jalanmu, ucap ibunya dengan wajah sedih ketika Doni mengungkapkan keinginannya untuk kuliah. Doni hanya mengangguk pelan. Ia sadar, untuk makan sehari-hari saja orang tuanya sudah kesulitan, apalagi harus membayar uang kuliah yang begitu mahal. Sejak saat itu, Doni mulai bekerja serabutan. Ia menjadi kuli bangunan, tukang parkir, bahkan pernah menjadi buruh di pasar hanya untuk mendapatkan uang. Namun, meski bekerja keras, pendapatannya tetap tidak cukup untuk melanjutkan pendidikan. Di tengah keterpurukannya, Doni bertemu dengan Ayu. Mereka pertama kali bertemu di sebuah warung makan tempat Doni bekerja sebagai pelayan. Ayu adalah pelanggan tetap di sana. Seorang gadis sederhana yang bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Hari itu, Ayu melihat Doni sedang duduk termenung di sudut warung setelah jam kerja. Wajahnya lelah dan penuh kesedihan. Entah mengapa, Ayu merasa iba. "Kamu kenapa?" tanya Ayu sambil duduk di hadapan Doni. Doni sempat terkejut, tapi akhirnya tersenyum tipis. "Gak apa-apa, cuma lagi mikirin masa depan." Ayu menatapnya dengan penasaran. "Kenapa? Kamu nggak punya rencana untuk kuliah?" Doni tertawa kecil, tapi ada kepedihan dalam suaranya. "Aku mau, tapi nggak punya uang. Jadi ya, sekarang kerja dulu, entah sampai kapan." Sejak perbincangan itu, Ayu semakin sering datang ke warung, bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk berbincang dengan Doni. Lambat laun, hubungan mereka semakin dekat. Ayu mulai melihat ketulusan dan kerja keras dalam diri Doni, dan ia benar-benar ingin membantunya. Suatu hari, Ayu mengeluarkan sebuah amplop berisi uang tabungannya. "Doni, pakai ini buat kuliah." Doni terkejut dan menatap Ayu dengan bingung. "Ayu, aku nggak bisa menerima ini. Ini tabungan kamu." Ayu tersenyum lembut. "Aku nggak butuh uang ini sekarang. Tapi kamu butuh. Aku percaya, suatu saat nanti kamu akan sukses." Doni menatap Ayu lama. Ia ingin menolak, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini satu-satunya kesempatan. Dengan berat hati, ia akhirnya menerima uang itu dan berjanji akan membalas kebaikan Ayu suatu hari nanti. Setelah menerima bantuan dari Ayu, Doni akhirnya bisa melanjutkan pendidikannya. Ia mendaftar di salah satu universitas swasta dengan mengambil jurusan manajemen bisnis. Namun, meskipun uang pendaftaran dan semester pertama sudah dibantu oleh Ayu, Doni tetap harus bekerja keras untuk memenuhi biaya hidup dan semester berikutnya. Setiap pagi, ia berangkat ke kampus dengan baju sederhana yang sudah mulai lusuh. Ia hanya memiliki satu pasang sepatu yang dipakainya setiap hari, meskipun bagian solnya sudah mulai tipis. Sore harinya, ia bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di dekat kampus. Kadang-kadang, ia juga mengambil pekerjaan tambahan sebagai tukang cuci piring atau kurir makanan. Hari-harinya begitu melelahkan. Ia harus membagi waktu antara kuliah, kerja, dan belajar. Ada saat-saat di mana Doni hampir menyerah. Tugas kuliah yang menumpuk, pelanggan yang kasar di tempat kerja, dan tekanan ekonomi yang terus menghimpitnya membuatnya merasa putus asa. Namun, setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia selalu mengingat Ayu. Ayu selalu mendukungnya. Meskipun hidup mereka sederhana, Ayu selalu memastikan Doni memiliki makanan untuk dimakan dan tempat untuk beristirahat. Setiap kali Doni merasa tertekan, Ayu akan menenangkannya dengan kata-kata lembut dan motivasi. "Aku percaya kamu bisa, Don. Kamu harus lulus dan sukses. Aku nggak mau lihat kamu terus-terusan susah seperti ini." Semangat Ayu menjadi kekuatan bagi Doni. Dengan tekad yang kuat, ia mulai lebih giat belajar. Ia tidak hanya ingin lulus, tetapi juga ingin membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan ini. Waktu terus berlalu. Setelah 4 tahun penuh perjuangan, Doni akhirnya berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Saat hari wisuda, Ayu datang dengan mata berbinar-binar, membawa bunga sederhana yang ia beli dengan uang tabungannya sendiri. "Akhirnya kamu lulus, Don."
Ayu berkata dengan penuh haru. Doni tersenyum dan memeluk Ayu erat. Dalam hatinya, ia berjanji akan membalas semua kebaikan Ayu suatu hari nanti. Tidak lama setelah lulus, Doni mulai mencari pekerjaan. Prosesnya tidak mudah. Ia mengirimkan puluhan lamaran ke berbagai perusahaan. Namun banyak yang menolaknya karena pengalaman kerjanya hanya sebatas pekerjaan paruh waktu. Namun, Doni tidak menyerah. Ia terus mencoba hingga akhirnya diterima di sebuah perusahaan besar sebagai staf manajemen. Gajinya memang belum besar, tetapi cukup untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Hari-hari awal bekerja penuh dengan tantangan. Ia harus belajar beradaptasi dengan dunia kerja yang jauh berbeda dari kehidupannya selama ini. Namun, seperti biasa, Doni selalu bekerja keras. Ia sering datang lebih awal dan pulang paling terakhir. Ia berusaha membuktikan bahwa ia adalah aset berharga bagi perusahaan. Setelah 2 tahun bekerja, Doni mulai menunjukkan kemampuannya. Ia mendapat promosi menjadi asisten manajer, lalu setahun kemudian menjadi manajer junior. Karirnya terus menanjak, dan kehidupan ekonominya semakin stabil. Di saat itulah, ia merasa memiliki tanggung jawab terhadap Ayu. Ia menyadari bahwa tanpa bantuan Ayu, ia mungkin masih menjadi buruh kasar di pasar atau pelayan di warung makan. Dengan perasaan kasihan dan rasa hutang budi, ia akhirnya melamar Ayu. Ayu menerima lamaran Doni dengan penuh kebahagiaan. Ia mengira bahwa Doni melamarnya karena cinta, padahal dalam hati Doni, ada perasaan hampa yang tidak bisa ia jelaskan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman dekat. Ayu begitu bahagia karena akhirnya menikah dengan pria yang selama ini ia cintai. Namun, Doni merasa ada sesuatu yang kurang. Setelah menikah, kehidupan mereka berjalan dengan baik. Doni semakin sukses di pekerjaannya, dan mereka mulai menikmati kehidupan yang lebih mapan. Ayu, yang selama ini bekerja sebagai kasir minimarket, akhirnya berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah. Namun, seiring berjalannya waktu, Doni mulai merasa bahwa pernikahannya bukanlah sesuatu yang ia inginkan. Ia menikahi Ayu bukan karena cinta, tetapi karena hutang budi. Dan semakin hari, rasa itu semakin mengganggunya. Di sisi lain, Ayu masih sama seperti dulu. Ia selalu mendukung Doni, mencintainya tanpa syarat, dan berusaha menjadi istri yang baik. Namun, ia tidak menyadari bahwa Doni mulai merasa terjebak dalam pernikahan ini. Hingga suatu hari, Doni mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan memulai bisnis sendiri. Ayu sempat khawatir, tetapi seperti biasa, ia tetap mendukung Doni sepenuh hati. Aku percaya kamu bisa, Don. Aku selalu ada di sampingmu. Namun, Ayu tidak tahu bahwa keputusan ini akan menjadi awal dari kehancuran mereka. Setelah keluar dari pekerjaannya, Doni mulai merintis bisnis sendiri. Ia membuka usaha di bidang distribusi barang kebutuhan pokok, dengan modal hasil tabungannya selama bekerja serta pinjaman dari beberapa kenalan. Pada awalnya, Doni begitu bersemangat. Ia percaya bahwa dengan pengalaman dan pengetahuannya di bidang manajemen, bisnisnya akan berkembang pesat. Ia bekerja siang dan malam, mencari pelanggan, mengurus logistik, dan membangun jaringan dengan berbagai pemasok. Ayu, seperti biasa, tetap setia mendukungnya. Meskipun penghasilan mereka menurun drastis sejak Doni keluar dari pekerjaannya, Ayu tidak pernah mengeluh. Ia mulai lebih hemat dalam mengelola keuangan rumah tangga, memasak sendiri untuk mengurangi pengeluaran, dan bahkan membantu Doni dalam administrasi bisnisnya. Namun, tidak semua berjalan sesuai rencana. Di tahun kedua, bisnis Doni mulai mengalami kesulitan. Persaingan semakin ketat, beberapa pelanggan berhenti berlangganan, dan keuangan mulai tersendat. Doni semakin tertekan, menjadi lebih mudah marah, dan sering menghabiskan waktu di luar rumah untuk mencari cara agar bisnisnya tetap bertahan. Di tengah situasi sulit ini, Ayu mengabarkan sesuatu yang seharusnya menjadi kabar bahagia. Ia hamil. Ayu begitu bahagia ketika melihat hasil tes kehamilannya. Ia berpikir bahwa kehadiran bayi ini akan membawa kebahagiaan baru dalam pernikahan mereka, bahwa mungkin Doni akan lebih memperhatikannya dan mengurangi fokusnya pada bisnis yang terus membuatnya stres. Namun, saat Ayu memberitahu Doni, reaksi suaminya jauh dari yang ia harapkan. Sekarang bukan waktunya, Ayu, ucap Doni dengan nada dingin. Ayu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kita belum siap punya anak. Bisnis masih kacau, keuangan belum stabil. Aku nggak mau menambah beban lagi, katanya tanpa sedikit pun menunjukkan kegembiraan. Tapi, Don, ini anak kita. Suara Ayu mulai bergetar, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Doni menghela napas panjang.
Aku nggak mau pusing dengan urusan anak sekarang. Aku pikir, lebih baik kamu gugurin saja. Ayu terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa suaminya yang dulu begitu ia cintai dan dukung kini berubah menjadi pria yang begitu dingin dan egois. Meskipun hatinya hancur, Ayu tetap menuruti permintaan Doni. Ia menggugurkan kandungannya, berharap keputusan ini akan membuat Doni lebih bahagia dan fokus pada bisnisnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa ini adalah awal dari serangkaian pengorbanan yang harus ia lakukan. Tahun berikutnya, bisnis Doni mulai membaik. Ia berhasil mendapatkan beberapa klien besar, dan keuntungannya mulai meningkat. Namun, di saat yang sama, Ayu kembali hamil. Ketika Ayu mengabarkan kabar bahagia ini, Doni masih menunjukkan sikap yang sama seperti sebelumnya. Ayu, aku belum siap. Aku masih harus fokus mengembangkan bisnis ini tapi, Don, kali ini aku ingin mempertahankannya. Doni menatapnya tajam. Kamu mau lihat bisnis kita hancur? Kamu mau anak kita lahir dalam kondisi kita masih berjuang? Aku nggak mau ada anak kalau kita belum benar-benar mapan. Ayu kembali mengalah. Dengan hati berat, ia kembali menggugurkan kandungannya. Untuk kedua kalinya namun, pengorbanannya tidak berhenti di situ. 2 tahun berikutnya, ketika bisnis Doni mulai berkembang pesat dan keuangan mereka semakin stabil, Ayu kembali hamil untuk ketiga kalinya. Kali ini, ia berpikir Doni akan lebih siap. Mereka sudah memiliki rumah yang lebih besar, bisnis Doni semakin sukses, dan kehidupan mereka jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Namun, reaksi Doni tetap sama. Kamu tahu sendiri sekarang aku lagi fokus ekspansi bisnis. Aku nggak mau ada gangguan. Aku pikir kamu sudah paham posisimu. Ayu kembali menuruti permintaan suaminya. Ia menjalani aborsi untuk ketiga kalinya. Meskipun tubuh dan jiwanya semakin lemah, saat kehamilannya yang keempat terjadi, Ayu bahkan tidak repot-repot memberitahu Doni. Ia langsung pergi ke dokter dan menggugurkannya sendiri. Ia sudah terlalu lelah berharap. Kini, bisnis Doni benar-benar sukses. Ia memiliki beberapa cabang, puluhan karyawan, dan omzet yang semakin besar setiap bulan. Ia mulai dikenal di dunia bisnis sebagai pengusaha muda yang sukses. Namun, kesuksesan itu membawa perubahan lain dalam dirinya. Ia semakin jauh dari Ayu. Doni mulai jarang pulang. Ia sibuk dengan urusan bisnis, sering bepergian keluar kota, dan mulai menikmati kehidupan yang lebih mewah. Mobil mahal, pakaian bermerek, dan lingkaran sosial yang baru menjadi bagian dari hidupnya. Ayu tetap bertahan di rumah, menjalani hari-harinya dengan sepi. Ia tidak lagi berharap mendapatkan perhatian dari Doni. Ia hanya menjalani peran sebagai istri yang tak lagi berarti dalam hidup suaminya. Hingga suatu hari, ibunya jatuh sakit parah. Ayu memutuskan kembali ke kampung halamannya untuk merawat ibunya. Ia berharap Doni akan datang menjenguk, tetapi suaminya bahkan tidak pernah bertanya tentang keadaan ibunya. Selama 3 tahun Ayu tinggal di kampung, Doni semakin menjauh. Ayu mulai menyadari bahwa pernikahan mereka mungkin sudah berakhir sejak lama. Hanya saja ia yang belum siap untuk mengakuinya. Ketika akhirnya ibunya meninggal dan Ayu kembali ke rumah mereka, Doni sudah menjadi pria yang berbeda. Ia lebih dingin, lebih egois, dan lebih jauh darinya. Dan saat dokter memberitahu mereka bahwa Ayu tidak lagi bisa hamil akibat komplikasi dari aborsi yang berulang, Doni justru kecewa. Bukan karena ia peduli pada Ayu, tapi karena kini, ia benar-benar menginginkan anak. Namun, semua sudah terlambat. Doni mulai mencari kesenangan di luar rumah. Hingga akhirnya ia berselingkuh dengan karyawannya sendiri. Ayu tidak lagi menjadi prioritas dalam hidupnya, dan sebagai puncak dari penghinaan, Doni mengirimkan foto-foto perselingkuhannya kepada Ayu, berharap Ayu akan meminta cerai. Namun, di hari perceraian mereka, Doni mendapatkan kejutan yang tidak pernah ia duga. Ayu menyerahkan sebuah amplop berisi catatan medis yang menunjukkan bahwa ia telah hamil 4 kali, dan menggugurkannya atas permintaan Doni. Doni terdiam, merasakan dadanya sesak. Ia baru menyadari betapa besar pengorbanan Ayu selama ini, namun, semuanya sudah terlambat kini. Meskipun ia memiliki kekayaan dan kesuksesan, ia kehilangan satu-satunya perempuan yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Setiap malam, Doni hanya bisa duduk sendirian di rumah mewahnya, ditemani kesunyian dan penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia tebus. Setelah Ayu kembali ke kampung halamannya untuk merawat ibunya yang sakit, Doni merasa lebih bebas dari sebelumnya. Selama bertahun-tahun, ia telah menempatkan bisnis sebagai prioritas utama, dan kini, tanpa Ayu di rumah, ia semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Awalnya, ia menganggap ini sebagai kebebasan yang ia butuhkan.
Tidak ada lagi istri yang meminta perhatian atau berbicara tentang hal-hal yang menurutnya tidak penting. Ia bisa fokus sepenuhnya pada bisnisnya. Namun, tanpa ia sadari, ada kehampaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Rumah yang dulu ia tinggali bersama Ayu terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara lembut Ayu yang menanyakan bagaimana harinya. Tidak ada masakan hangat yang disajikan setiap kali ia pulang. Tapi Doni menepis perasaan itu. Baginya, ini hanyalah fase yang harus dilewati. Ia masih muda, masih memiliki banyak kesempatan untuk menikmati hidup, dan dengan pemikiran itulah, Doni mulai mencari kesenangan di luar rumah. Di kantornya, Doni memiliki banyak karyawan, termasuk seorang wanita muda bernama Siska. Siska adalah seorang sekretaris baru yang bekerja di perusahaan Doni. Berbeda dengan Ayu yang lembut dan penyabar, Siska adalah wanita ambisius, penuh percaya diri, dan tahu bagaimana menarik perhatian pria. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas atasan dan bawahan. Namun, seiring berjalannya waktu, Siska mulai menunjukkan ketertarikan pada Doni. Ia selalu berpakaian rapi dan elegan, memberikan perhatian lebih kepada Doni, dan sering memuji pencapaiannya. Doni, yang selama ini terbiasa dengan perhatian Ayu, mulai menikmati perlakuan Siska. Ia merasa diakui, dihargai, dan diinginkan. Hubungan mereka pun semakin dekat, hingga akhirnya, batas yang seharusnya tidak boleh dilewati pun dilanggar. Doni berselingkuh. Awalnya, ia merasa sedikit bersalah, tapi dengan cepat ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini bukan masalah besar. Lagi pula, Ayu sudah terlalu lama pergi. Ia berpikir bahwa pernikahan mereka sudah tidak berarti lagi. Doni semakin sering menghabiskan waktu dengan Siska. Ia mulai memberikan hadiah-hadiah mahal, mengajak Siska makan malam di restoran mewah, dan bahkan membelikannya sebuah apartemen. Bagi Doni, Siska adalah simbol dari kehidupan baru yang lebih menyenangkan. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh pernikahan yang penuh kompromi dan pengorbanan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Ayu belum meminta cerai. Doni mulai merasa terganggu. Ia ingin benar-benar bebas dari Ayu, tetapi Ayu masih tetap menjadi istrinya secara hukum. Ia berpikir bahwa jika Ayu tahu tentang perselingkuhannya, mungkin Ayu akan meminta cerai sendiri. Dengan pikiran itu, Doni melakukan sesuatu yang kejam. Ia mengirimkan foto-foto kebersamaannya dengan Siska langsung ke ponsel Ayu. Tidak ada kata-kata permintaan maaf. Tidak ada penjelasan, hanya gambar-gambar yang menunjukkan bahwa ia sudah memiliki wanita lain. Doni berpikir bahwa ini akan menyakiti Ayu dan membuatnya menyerah. Namun, ia tidak menyangka bahwa Ayu akan membalasnya dengan cara yang lebih menghancurkan. Saat hari perceraian tiba, Doni datang ke pengadilan dengan percaya diri. Baginya, ini hanya formalitas terakhir sebelum ia benar-benar terbebas. Namun, sebelum hakim mengetukkan palunya, Ayu menyerahkan sebuah amplop kepada Doni. Doni membuka amplop itu dengan santai, berpikir bahwa itu mungkin hanya surat perpisahan atau dokumen yang tidak penting. Namun, begitu ia membaca isi amplop tersebut, tubuhnya langsung menegang. Dokumen itu adalah catatan medis yang menunjukkan bahwa Ayu pernah hamil 4 kali selama pernikahan mereka. Dan 4 kali pula ia menggugurkan kandungannya. Atas permintaan Doni, Doni menatap Ayu dengan mata melebar, merasa napasnya tercekat. Kenapa? Doni mencoba berbicara, tapi suaranya hampir tidak terdengar. Ayu menatapnya dengan tenang, tanpa air mata, tanpa kemarahan. Hanya kelelahan yang terlihat di wajahnya. Kamu selalu bilang belum siap. Kamu selalu bilang masih ingin fokus ke bisnis. Jadi, aku menuruti semua keinginanmu, kata Ayu pelan. Doni menggenggam amplop itu erat, seolah-olah bisa mengubah isinya jika ia meremasnya cukup keras. Tapi sekarang aku ingin punya anak, kata Doni. Suaranya bergetar. Ayu tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh dengan luka yang sudah terlalu dalam untuk disembuhkan. Aku juga pernah ingin punya anak, Don. Tapi setiap kali aku mengandung, kamu bilang waktunya belum tepat. Doni merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia ingin berkata sesuatu, ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia tidak pernah bermaksud sejauh ini. Tapi tidak ada yang bisa ia katakan, semuanya sudah terlambat. Setelah perceraian mereka resmi, Ayu menghilang dari kehidupannya. Doni tetap menjalankan bisnisnya, tetap bertemu dengan Siska, tetap menjalani kehidupan yang dulu ia pikir akan membuatnya bahagia. Namun, semuanya tidak lagi terasa sama. Setiap malam, ketika ia pulang ke rumahnya yang besar dan mewah, ia tidak lagi merasakan kepuasan. Yang ada hanyalah kesepian yang semakin lama semakin menyiksa. Doni pernah berpikir bahwa kesuksesan adalah segalanya. Ia berpikir bahwa bisnis, uang,
dan kebebasan adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. Tapi kini, ketika ia telah mendapatkan semuanya, ia justru kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar berharga, Ayu. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu bahwa tidak peduli seberapa besar penyesalannya, tidak peduli seberapa banyak ia ingin mengulang waktu. Semuanya sudah berakhir, Ayu telah pergi, dan ia harus hidup dengan penyesalan itu selamanya.